Pembangunan pedesaan menjadi salah satu pembahasan yang krusial akhir-akhir ini. Karena pembangunan pedesaan menjadi salah satu aspek untuk pembangunan berkelanjutan. Namun, terdapat beberapa masalah di dalamnya. Salah satunya permasalahan gender. Permasalahan gender dalam profesi masih sering terjadi pada pembangunan pedesaan di Indonesia loh. Salah satunya pada profesi buruh tani wanita. Kalian mau tahu nggak gimana keterkaitan antara studi kasus buruh tani wanita dengan perspektif feminisme? Kali ini kami dari kelompok A akan membahas mengenai pembangunan pedesaan, khususnya pada studi kasus buruh tani wanita melalui perspektif feminisme. Simak video podcast berikut ini ya. Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pembangunan pedesaan, khususnya pada studi kasus buruh tani wanita melalui perspektif feminisme. Cuman sebelum kita masuk ke akar pembahasannya, kita harus mengetahui apa itu desa dan kenapa suatu desa memerlukan pembangunan. Jadi desa merupakan tempat bagi sekelompok masyarakat untuk tinggal dalam satu kesatuan yang administratif. Di dalam pedesaan juga terdapat budaya dan lingkungan yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Tidak hanya budaya dan lingkungan yang dilestarikan, tetapi juga ada masyarakat yang harus diberdayakan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya lokal. Untuk itu, diperlukannya suatu pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan sendiri merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan melalui berbagai inisiatif dan program. Tujuan utama dari pembangunan pedesaan adalah mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk di pedesaan. Pembangunan pedesaan di sisi lain merujuk pada upaya-upaya untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan melibatkan berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Selain itu juga melibatkan pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri kecil yang berbasis di desa. Dalam beberapa kasus, pariwisata pedesaan juga menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan ekonomi lokal. Kondisi pembangunan pedesaan pada saat ini sangat bervariasi antara wilayah-wilayah tertentu. Faktor seperti kebijakan pemerintah, tingkat pengembangan ekonomi, akses ke sumber daya, dan tantangan khusus setempat dapat mempengaruhi tingkat kemajuan dalam pembangunan pedesaan. Berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang, desa memiliki permasalahan yang lebih besar, mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat yang rendah, sampai dengan sumber daya manusia yang rendah. Saat ini, di Indonesia terdapat 7,5% desa mandiri, 74,4% desa berkembang, dan 17,9% desa tertinggal. Pembangunan berkelanjutan di desa-desa pada saat ini menerapkan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals yang memiliki 17 tujuan. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi pedesaan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi desa, yakni menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang sehat dan juga memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, angka harapan hidup di pedesaan masih tergolong rendah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip pembangunan ekonomi pedesaan. Di antaranya adalah, yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan.
Harus ada transparansi dalam hal pengelolaan pembangunan, termasuk dalam hal pendanaan, pembangunan sistem, pelaksanaan program, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya partisipasi. Dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa. Yang ketiga, adanya akuntabilitas. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, dalam artian tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir adalah sustainable. Program ini dirancang dan dapat berlangsung secara terus-menerus atau berkelanjutan, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa berlangsung permanen dan bukan hanya pada satu waktu saja. Gimana sih cara mengatasi ketimpangan gender dalam pembangunan di pedesaan? Untuk mengatasi ketimpangan gender dalam pembangunan di pedesaan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek. Beberapa langkah yang dapat diambil yaitu, yang pertama, pemberdayaan perempuan dan pengaruh utamaan gender harus menjadi bagian dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dari program pembangunan. Yang kedua, perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, seperti pelatihan keterampilan, akses ke sumber daya, dan dukungan keuangan. Yang ketiga, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dapat membantu perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Yang keempat, perempuan harus diberikan akses yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya seperti lahan, air, dan energi. Dan yang terakhir, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dan bagaimana hal itu dapat membantu dalam pembangunan pedesaan. Dalam proses pembangunan pedesaan dan kaitannya dengan kesetaraan gender, perspektif feminisme perlu diintegrasikan supaya terlaksana pembangunan yang menjunjung tinggi kesetaraan hak dalam masyarakat, khususnya perempuan yang mana seringkali mendapat ketidakadilan. Langkah-langkah mengintegrasikan feminisme dalam pembangunan pedesaan dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan riset mendalam mengenai kondisi perempuan di suatu pedesaan, terutama dalam hal seberapa signifikan peran dan kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan di suatu desa tersebut. Yang kedua, membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya isu-isu gender khususnya feminisme melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang dapat memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender, hak-hak perempuan, serta partisipasi nyata perempuan dalam proses pembangunan pedesaan. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan ekonomi pada perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendukung perempuan dalam perekonomian mikro terlebih dahulu, yang lalu diikuti dengan perluasan akses pasar yang dapat ditingkatkan. Yang keempat, mempermudah jangkauan perempuan terhadap akses sumber daya yang dimiliki suatu desa. Dalam hal ini, perempuan memiliki hak untuk mengakses sumber daya yang dimiliki desanya sesuai dengan minat dan keahlian yang dikuasai serta didukung oleh pemerintah supaya pemanfaatan sumber daya alam dan manusia di desa tersebut dapat seimbang. Karena sebelumnya kita telah membahas langkah-langkah untuk mengintegrasikan perspektif feminisme dalam pembangunan pedesaan, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana upaya untuk dapat mendorong partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor pertanian. Karena partisipasi perempuan merupakan langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian. Berikut adalah beberapa cara untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam sektor pertanian. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Menyediakan akses pendidikan dan pelatihan yang setara bagi perempuan di bidang pertanian. Poin ini dapat meliputi pelatihan keterampilan pertanian, manajemen sumber daya, teknologi pertanian, dan keuangan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, perempuan akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah kesetaraan akses terhadap sumber daya. Memastikan akses yang setara terhadap sumber daya pertanian seperti lahan, air, benih, pupuk, dan peralatan pertanian. Seringkali, perempuan di daerah pedesaan menghadapi hambatan
akses terhadap sumber daya ini. Dengan memastikan kesetaraan akses, perempuan dapat secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pertanian. Yang ketiga, peningkatan akses keuangan. Memberikan akses perempuan ke layanan keuangan seperti pinjaman mikro, tabungan, dan asuransi pertanian. Keuangan yang mudah diakses akan membantu perempuan mengelola usaha pertanian mereka dan memperluas aktivitas pertanian mereka. Hal ini akan memberi mereka posisi yang lebih kuat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, penguatan organisasi perempuan. Mendukung pembentukan dan penguatan organisasi pertanian yang dipimpin oleh perempuan. Organisasi ini dapat berperan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, menyediakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan platform untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Yang kelima, peningkatan kesadaran. Mengadakan kampanye dan program kesadaran untuk mengubah persepsi dan norma sosial terkait peran perempuan dalam pertanian. Penting untuk menghilangkan stereotip dan diskriminasi gender yang dapat menghalangi partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keenam, pendekatan inklusif dalam pertanian dan pengambilan keputusan. Memastikan keberadaan perempuan dalam forum-forum perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pertanian. Perlu menciptakan lingkungan yang inklusif di mana suara perempuan dapat didengar dan dipertimbangkan secara serius. Ya, melalui langkah-langkah ini, kita dapat mendorong partisipasi aktif perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam sektor pertanian. Dengan adanya peran yang lebih kuat bagi perempuan, sektor pertanian dapat mengalami perubahan positif yang signifikan dan berkelanjutan. Untuk dapat meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya dan pelatihan terkait buruh tani wanita, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu melalui pendidikan dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam pertanian dan memberikan pendidikan yang sesuai. Diperlukan adanya penyebaran informasi dan kesadaran untuk dapat mengatasi stereotip gender yang dapat menghalangi partisipasi perempuan dalam buruh tani, terutama di negara Indonesia. Lalu, diperlukan adanya akses terhadap sumber daya bagi perempuan seperti lahan, air, benih, pupuk, dan juga peralatan pertanian agar para buruh tani wanita dapat mengeksplor hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Lalu, diperlukan adanya program pelatihan yang khusus ditujukan untuk buruh tani wanita. Dan program pelatihan ini tentunya harus dikembangkan yang mencakup keterampilan pertanian, manajemen usaha, teknologi pertanian, pemasaran, serta keuangan. Dengan meningkatkan kapasitas perempuan dalam bidang-bidang ini, tentunya akan membantu mereka dalam mengelola usaha pertanian dengan lebih efisien. Selanjutnya, diperlukan untuk mendorong pembentukan koperasi pertanian yang melibatkan perempuan agar dapat membantu meningkatkan akses mereka terhadap pasar, pembiayaan, dan juga teknologi. Nantinya, koperasi juga dapat menjadi platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antara buruh tani wanita. Lalu, diperlukan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Penting untuk melibatkan buruh tani wanita dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pertanian. Dengan mendorong partisipasi perempuan dalam kelompok-kelompok pengambilan keputusan dan organisasi pertanian, akan memberikan mereka suara dalam menentukan arah dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lalu, pemberdayaan perempuan secara ekonomi juga sangat diperlukan. Memberdayakan perempuan secara ekonomi melalui akses ke pasar yang adil dan berkelanjutan sangatlah penting, karena pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk mempromosikan akses perempuan ke pasar lokal dan internasional, serta membantu mereka memperoleh harga yang menguntungkan untuk produk pertanian mereka. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan nantinya dapat meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya dan pelatihan terkait buruh tani wanita, sehingga mereka akan dapat berpartisipasi secara aktif dalam sektor pertanian dan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama kesejahteraan para buruh tani wanita di negara Indonesia.
Karena kita sudah membahas banyak hal mengenai pembangunan pedesaan dan peran pertanian melalui perspektif feminisme, akhirnya kita mengetahui bahwa kunci utama untuk mengatasi permasalahan gender yang ada adalah dengan membuka akses kesetaraan dalam segala bidang untuk semua gender, sehingga kesetaraan gender dapat tercapai. Oke, sekian dari kelompok kami. Thank you very much for your full attention, and hopefully what we delivered could be useful for all of you. Have a nice day and goodbye.